Seperti biasa, tak perlu menunggu lama, kabar berakhirnya hubungan Bunga dan Umar dengan cepat sampai di telinga orang-orang, terutama di kalangan ibu-ibu. Para pemuda kini kembali saling berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dari Bunga. Akankah Bunga membuka hatinya untuk orang lain, atau tetap menunggu Umar? Suatu hari ketika Bunga pulang bekerja, di perjalanan dia bertemu dengan Bu Yosi dan suaminya Pak Doni. Bu Yosi dan suaminya Pak Doni adalah salah satu orang terkaya di desa itu. "Nak Bunga?" sapa Bu Yosi pada Bunga. "Iya Bu, Pak," jawab Bunga pada Bu Yosi dan suaminya yang sedang tersenyum padanya. Bu Yosi berkata, "Bagaimana kabar Nek Siti, Bunga?" Bunga tersenyum dan berkata, "Nenek sehat, Bu." Bu Yosi pun tersenyum. "Syukurlah kalau begitu. Salam ya buat Nek Siti. Oh iya, Ibu titip ini ya buat nenek. Buat beli cemilan," kata Bu Yosi sambil memberikan sebuah amplop pada Bunga. Dengan sedikit malu, Bunga meraih amplop itu dari tangan Bu Yosi. "Terima kasih, Bu." Yosi memegang pundak Bunga dan berkata, "Sama-sama, Bunga. Ya sudah, Ibu pamit dulu ya. Itu Bapak juga menunggu," sambil menunjuk suaminya yang sedang mengobrol dengan salah satu warga di situ. Setibanya di rumah, Bunga langsung berlari masuk ke dalam rumah sambil memanggil neneknya. "Nek, nenek, tadi aku bertemu dengan Bu Yosi dan suaminya, Nek. Dia menitip sesuatu untuk nenek. Coba nenek lihat." Saat Bunga masuk ke kamar neneknya, Bunga mendapati neneknya tergeletak lemas tak berdaya di lantai. Dengan cepat Bunga membaringkan neneknya di pangkuannya. Bunga menangis sambil terus memanggil neneknya. "Nenek, bangun Nek." Kumala yang berada tak jauh dari rumah Bunga baru saja selesai mengganti bajunya sepulang bekerja. Mendengar suara Bunga yang terus memanggil neneknya. Sepertinya itu suara Bunga. Iya benar itu suara Bunga. Iya benar. Iya. Kumala kemudian berlari ke dapur menemui ibunya. "Ibu, ibu." Ibu Kumala yang terlihat sibuk memasak berkata, "Ya ampun, anak gadis ibu yang cantik jelita. Ada apa sih teriak-teriak?" Kumala menarik tangan ibunya, mengajaknya keluar. "Ibu dengar suara itu tidak? Itu suara Bunga kan?" Saat mereka berada di teras rumah, Ibu Kumala berusaha mencari tahu suara yang dimaksud Kumala. Iya, itu suara Bunga. Ada apa ya?" Dengan cepat Kumala mengajak ibunya berlari ke rumah Bunga. "Ayo cepat kita ke sana, Bu." Saat Kumala dan ibunya sampai di dalam rumah Bunga, mereka melihat Bunga yang menangis memeluk neneknya di pangkuannya. "Ada apa, Bunga? Nenek kenapa?" tanya Bu Ida dengan nada khawatir. Sambil menangis Bunga berkata, "Aku tidak tahu, Bu. Saat aku tiba di rumah, nenek tergeletak di lantai." Bu Ida kemudian berkata pada Kumala,
Anak ibu yang cantik jelita, cepat panggil orang-orang ke sini. Dengan cepat Kumala berlari keluar. Kumala menemui ibu-ibu yang sedang berkumpul di sebuah warung, tempat di mana biasanya ibu-ibu itu berkumpul. Ibu-ibu yang melihat Kumala berlari ke arah mereka berkata, Kumala, kamu itu sama saja seperti ibumu. Kalau ada apa-apa sukanya berlari. Tidak bisa jalan pelan-pelan ya? Kemana ibumu? Tumben jam segini belum kesini. Kumala mengatur nafas dan berkata, Ibu, itu nenek Siti sakit. Ibu-ibu kemudian berdiri dan berkata, Yang benar Kumala. Sekarang Nek Siti ada di mana? Kumala kembali berkata, Itu di rumah bunga bersama ibu. Dengan cepat ibu-ibu itu dan Kumala berlari ke rumah bunga untuk melihat keadaan Nek Siti. Kurang lebih sejam kemudian, hampir semua warga berkumpul di rumah bunga untuk melihat keadaan Nek Siti yang semakin memprihatinkan. Pak Doni dan Bu Yosi yang kebetulan lewat hendak kembali ke rumah, melihat keramaian di rumah bunga, lalu berkata kepada salah satu warga di sana, Ada apa, Pak? Kenapa banyak orang di sana? Orang itu berkata, Nek Siti sekarat, Bu. Dengan cepat Bu Yosi dan Pak Doni masuk ke dalam rumah bunga. Saat Pak Doni dan Bu Yosi masuk ke dalam rumah bunga, mereka mendapati orang-orang sedang menangis. Karena penasaran, mereka pun masuk ke dalam kamar Nek Siti. Betapa terkejutnya mereka melihat Nek Siti berbaring di atas kasur dalam keadaan sudah meninggal. Setelah melihat keadaan Nek Siti, Pak Doni keluar ke teras duduk bersama bapak-bapak yang lain. Sementara Bu Yosi duduk di samping bunga dan berkata, Bunga harus sabar, harus kuat ya nak. Ini yang terbaik untuk nenek. Kemudian Bu Yosi memeluk bunga yang sedang menangis. Beberapa jam kemudian setelah pemakaman Nek Siti, beberapa orang kembali ke rumah mereka, dan sebagian masih di rumah bunga. Bunga yang duduk diam merenungi nasibnya. Saat ini dia benar-benar seorang diri. Tak ada lagi nenek yang selama ini begitu menyayanginya, yang begitu perhatian padanya, yang telah merawat dan membesarkannya. Bunga tidak tahu bagaimana dia menjalani hidupnya ke depan. Dia tak lagi memiliki siapapun. Saat tiba di rumahnya, Bu Yosi berkata pada suaminya, Kasihan sekali nasib Bunga ya Pak. Yatim piatu sejak kecil. Sekarang dia pun harus menerima kenyataan kehilangan Nek Siti. Pak Doni berkata, Iya Bu, semoga Bunga kuat dan sabar menjalani semua ini. Bapak yakin, suatu saat nanti Bunga akan bahagia. Kita tidak pernah tahu nasib seseorang Bu. Bu Yosi yang duduk di dekat suaminya berkata, Iya Pak, kita doakan saja.
Beberapa hari setelah meninggalnya Nek Siti, Bunga kembali beraktivitas seperti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, Bunga selalu berangkat ke tempat kerjanya bersama Kumala. "Hai Bunga," sapa Kumala pada Bunga. Bunga tersenyum pada Kumala yang juga tersenyum padanya. Awalnya Bunga merasa tidak suka dengan Kumala, karena Bunga takut Kumala mempunyai kebiasaan yang sama seperti ibunya, yaitu penyebar gosip. Namun seiring berjalannya waktu, Kumala tak seperti yang ada dalam bayangan Bunga selama ini. Tetapi sebaliknya, Kumala sangat baik. Bahkan Kumala seringkali membantu Bunga. "Bagaimana keadaanmu sekarang, Bunga?" tanya Kumala. Bunga tersenyum dan berkata, "Aku merasa lebih baik. Hanya saja, terkadang aku merasa sangat merindukan nenek." Kumala merangkul Bunga dan berkata, "Kamu harus kuat, Bunga." Bunga kemudian tersenyum.